يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dan begitu juga dengan syahadat yang kedua ini juga mempunyai rukun seperti syahadat yang pertama. Itu ada dua rukun juga di syahadat yang kedua, yaitu kita mengatakan apa? Kita harus meyakini bahwa Muhammad ini adalah manusia, hamba. Ma'ana ila basarum mislukum. Itu tidaklah aku kecuali manusia seperti kalian, kata Nabi. Berarti kita tidak boleh mengangkat Nabi Muhammad melebihi manusia, ukuran manusia gitu. Ya, enggak boleh kita terlalu berlebihan. Itu dalam istilah agama dikatakan ghulu. Ya. Dan juga kita tidak boleh menyepelekannya. Gitu. Tidak boleh menganggap dia kayak manusia biasa, tidak, karena beliau adalah rasuluhu, utusan Allah. Ya. Karena utusan Allah ya membawa syariat Allah. Jadi kita harus memuliakan beliau, mencintai beliau melebihi dari cinta kita kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, dan cinta kita kepada seluruh manusia harus melebihi cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita terhadap yang lain. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka maknanya dia mengakui, ya kan, al-i'tiraf zahiran wa batinan, yaitu mengakui baik secara zahir, secara lahir ataupun secara batin, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah. Yang mana ketika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka dia akan mengakui atau mengimani keharusan dari kesaksian tersebut. Ada konsekuensinya. Ya kan? Apa itu konsekuensi dari syahadat an la ilaha anna Muhammad Rasulullah? Yaitu ta'atuhu fima amara. Ketika dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia harus apa yang dilakukannya? Mematuhi, mentaati pada hal yang diperintahkan. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi walaupun enggak masuk dengan akal kita. Iya. Enggak masuk dengan akal kita, seperti misalnya yang banyak diingkari oleh orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang kafir, Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin yang pada zaman itu belum tersedia fasilitas yang lengkap, belum ada kendaraan yang super cepat, tetapi Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, belum lagi naik ke atas langit gitu kan. Perjalanan itu saja enggak masuk akal bagi mereka. Tapi ketika seseorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, ketika seorang mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang disampaikan. Ini bawahnya, ya. Dan juga konsekuensinya yang lain, ijtinabu mahanahu an wajajar, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi dari makna syahadat an la ilaha illallah. Makna syahadat yang kedua yaitu an asyhadu anna Muhammadar